Halo guys, jumpa lagi di Aamus TV ya guys ya. Waduh, udah lama nggak upload lagi guys ya, karena pusing. Ya udah, gimana kabarnya guys ya? Sehat-sehat selalu ya guys ya. Karena kesehatan itu lebih penting dari uang. Langsung saja, tanpa basa-basi, kita simak video reaction dari Aamus TV. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like dulu sebanyak-banyaknya, kemudian di subscribe. Langsung saja lah. Cap. Cus. Kenapa menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi, dia semakin kuat posisinya dalam percaturan politik? Berikut penjelasan kenapa arah politik keluarga Jokowi menjadi pembahasan sendiri di luar garis politik PDIP. Kenapa? Ayo, percaturan Pak Jokowi di akhir periode ini malah semakin kuat. Kenapa guys? Simak penjelasannya ya. Pertama, kalau kita sedikit lebih jeli melihat komposisi koalisi di kabinet pemerintahan, Jokowi yang mengendalikan koalisi, bukan PDI Perjuangan. Personal Jokowi yang bisa mengkonsolidasikan pemerintahannya, bahkan yang mengajak mantan rivalnya bergabung. Hingga penghujung kekuasaan pun, Jokowi masih bisa merawat dukungannya. Bahkan, setiap figur yang mau maju capres dan cawapres dari lingkaran koalisi dan oposisinya harus sowan ke Jokowi. Kedua, berarti Pak Jokowi itu tidak disetir ya guys ya. Kenapa bilang yang dulu-dulu tuh ya, yang bikin jengkelkan itu, Pak Jokowi itu disetir sama PDI. Ya itulah, sama partai yang dulunya guys ya. Padahal Pak Jokowi itu ya nggak mau disetir ya, bahkan mengajak rivalnya Pak Prabowo ya menjadi Menteri Pertahanan. Salut kepada Pak Prabowo ini ya guys ya. Jadi beliau ini mengedepankan bangsa dan negara ya. Itulah kok bingung lah sama netizen ya. tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi, bahkan mencapai lebih dari 80%. Dengan tingkat kepuasan sebesar itu, tentu pengagum Jokowi masih besar dan punya nilai tawar dalam pilpres besok untuk cawe-cawe. Ketiga, Pak Jokowi masih kepuasan masyarakatnya masih tinggi, 80% loh, lebih malah. Kok bisa ada yang benci Pak Jokowi? Itu prihatin loh. Bahkan ada yang disebut Fir'aun, apalagi ya banyak lah yang jelek-jelek ya, Plangaplong. Padahal Pak Jokowi itu sabar orangnya ya, nggak mau membalas. konsekuensinya Jokowi adalah aktor politik independen yang bisa bergerak semau-maunya. Terkadang ada kesan Jokowi dukung Prabowo, tapi kemarin saat rakernas Jokowi terlihat dukung Ganjar. Ya meski keduanya sebenarnya belum pasti juga didukung Jokowi. Seandainya tidak memiliki kekuatan yang begitu besar dan dikendalikan atau di bawah bayangan PDIP, susah membayangkan Jokowi akan merestui anaknya menjadi ketua umum PSI atau sekedar membiarkan bola liar politik wacana anaknya yang lain menjadi salah satu kandidat kuat baca pres partai lain di luar PDIP. Pak D ini memang politisi handal. Yang ketiga ini salut sama Pak Jokowi ya. Jadi membingungkan politik yang lain ya guys ya. Bahkan masyarakat sendiri dukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Yang sekarang anaknya wali kota Solo itu ya, Mas Gibran, bukan Pak ya, masih muda, duet sama Pak Prabowo. Waduh, ini kayak dulu rival Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kayak Naruto Sasuke, sekarang menggandeng anaknya ya menjadi Boruto lah istilahnya, Boruto sama Sasuke. Waduh, keren nih guys ya. Emang nggak bisa ditebak lah politiknya Pak Jokowi ini ya, mantap. Nah, yang salut juga nggak mau dicetir lah istilahnya guys ya. Coba, ada nggak presiden yang selalu ke masyarakat? Baru kali ini guys yang saya temuin lo ya, gubernur, wali kota, bupati, desa, itu kemana? Coba, kalau presidennya saja yang gerak, bawahannya nggak gerak, nggak jadi Indonesia guys ya. Aamus TV ini kesel jadinya. Kok nyebut-nyebut Solikin Bu? Ini Mbak Puan
Puan ya, Pak Puan, Ibu Puan ya, karena udah ibu-ibu. Ketua DPR loh guys ya. Aduh, mantap itu jabatannya guys ya. Manggil Solikin ada apa nih guys ya? Loh, kok nggak disalam balik? Sebagai presiden, Jokowi masih menaruh hormat mendatangi ketum partainya. Tapi hal itu direkam dan disebarkan untuk mencitrakan seolah Jokowi bukan apa-apa di hadapan PDIP. Waduh. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Loh. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Waduh, bahaya. Ini guys ya, yang saya bingungkan ini sama Ibu Mega. Janganlah bersikap di atas. Kita walaupun di atas, hatinya tetap di bawah gitu loh. Tetap legowo, tetap rendah hati. Ya inilah, Pak Jokowi tetap tersenyum ya guys ya. Mesti ini kesannya bukan ke Bu Mega, tapi yang ke ini nih guys. Kita ulang flashback dulu ya. Lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Ini siapa nih guysnya? No, seolah-olah melecehkan Pak Jokowi. Itu, aduh, ya walaupun begini, ayolah pasang mimik muka yang biasa aja minimal guys ya. Syukur jangan sampai terhasut dengan ucapan begini guys ya. Tapi seolah-olah, nah, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. itu kasihan. Loh, Mas Gibran sama Mas Kaisang. Waduh. Ketum Projo akui dukung Prabowo atas arahan Presiden Jokowi. Waduh. Mantap ini pro Jokowi. Jos. Apa lagi? Guru besar UI, Kaisang Ketum PSI masuk Grand Design strategi Jokowi. Wah, inilah bukti anak dan seorang istri Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana sakit hati guys dibilang gitu guys ya. Kitanya aja sakit hati apalagi anaknya atau ibunya Mas Kaisang dan Mas Gibran guys ya. Ibu Iriana ini ya. Jadi ya, nah ini Mas Kaisang yang dulunya gak mencalonkan atau gak berminat sebagai politik sampai terjun loh gara-gara digituin ya. Aduh, apalagi nih, Kaisang Pangarep resmi masuk PSI, begini reaksi PDIP. Nah nih, sering pakai kaos bergambar Prabowo, Kaisang saya ngefans. Waduh, Ketua umum menjadi bintang tamu di podcast saya juga pakai ini. Pak Prabowo, nah Mas Gibran, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. keren ini guys. Kalau anggapan Amos TV ini ya guys ya, jadi Mas Gibran ini arahnya bukan ke Pak Prabowo sebenarnya, tapi ke bapaknya. Tenang Pak Jokowi, Bapak ya. Saya di sini Pak, saya mendukung program dari Bapak saya gitu loh. Dan juga inilah bentuk melawan sakit hati saya gitu loh ya. Masa bapaknya digituin, nggak terima anaknya guys ya. Apalagi jiwa-jiwa muda, Mas Gibran ini bagus guys ya sebagai jiwa milenial ya itu. Ya. Apalagi Pak Prabowo ini, waduh, yang dulunya galak guys ya, gabung ke kabinet Pak Jokowi ini menjadi kalem, stay cool ya guys ya. Bahkan sekarang gemoy disebut. Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ayo guys, sebenarnya baru mulai ini ya. Apakah Pak Jokowi ini benar adanya tanpa PDI bisa berdiri, bisa bergerak? Kita lihat saja guys ya.
Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Ayo, siapa yang milih Gus Muhaimin dan Pak Anies? Ya, itu ibu hamil diberikan tunjangan 6 juta. Itu sampai nonton tuh guys ya. Ada yang nonton perkataan Pak siapa ini nggak tahu. Saya nggak kenal. Lanjut. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung. Gus Muhaimin sudah kita hitung. Tiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini? Cukup dengan 6 juta? Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan ya. Saatnya ambil alih desa Konoha Boruto. Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Bu, merestui Gibran nggak? Betul nggak Bu? Tadi yang terakhir itu ya, Bu, ngerestuin Mas Gibran jadi cawapres nggak Bu? Ibunya begini, wah tuh, ayo tebak siapa yang kasihan? Apakah Mas Gibran ini minta restu kepada PDIP? Takut salah ngucap guys ya. Apakah restu ibu yang mustajab? Ayo siapa? Ya restu ibu yang mustajab ya guys ya. Karena restu ibu ini ketika ibunya sudah restu, sudah ridho, Allah akan membuka langitnya guys ya. Maksudnya dikabulkan. Ya, jangan main-main sama doa ibu. Ya, ini tanpa partai yang besar. Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Waduh. Begitu saja guys ya. Reaction dari Amus TV, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan di komentar apa yang kurang ya guys ya. Kritik dan saran. Terima kasih. Bye-bye.